Oke pemirsa, kita akan langsung bahas hal ini bersama dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Ada Jubir Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi, dan juga Pak Windu Purnomo selaku epidemiolog Universitas Erlangga. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Selamat pagi Mbak Vita. Salam sehat. Selamat pagi Pak Windu. Selamat pagi Bu Nadia. Salam sehat semuanya. Saya mau ke Bu Nadia dulu, Dokter Nadia. Informasi terbaru kan kemarin pemerintah mengatakan ada satu kasus transmisi lokal ya, proses penularannya ya. Kalau untuk saat ini terbaru datanya seperti apa? Iya, jadi sesuai dengan yang disampaikan kemarin ya, jadi total kasus konfirmasi Omikron di Indonesia itu ada 47, di mana satu yang kita duga ini merupakan transmisi lokal ya. Mengapa kemudian dugaan kita cukup kuat terhadap satu kasus yang transmisi lokal ini? Dikarenakan yang bersangkutan tidak memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri sebelumnya, dan kemudian kita tahu tanggal 6 Desember yang bersangkutan melakukan pemeriksaan rapid antigen dan negatif, dan selama dari tanggal 6 Desember sampai dengan saat ini yang bersangkutan juga tidak melakukan kontak dengan pelaku perjalanan luar negeri kalau berdasarkan investigasi yang kita lakukan. Tapi tentunya kami akan melakukan tracing dan testing untuk memastikan terkait kontak erat siapa saja dengan yang bersangkutan ini. Oke. Katakanlah memang dugaannya transmisi lokal gitu, tidak ada riwayat perjalanan, tapi menjelaskan ke masyarakat gimana ya dok ya? Kan nggak ada kontak nih sama orang yang dari luar negeri yang bawa virus Omikron yang kita yakini bahwa itu datangnya dari luar negeri. Tapi kok bisa gitu tiba-tiba ada pasien yang dinyatakan positif Omikron ini, dok? Iya, ini yang sedang tentunya kita lakukan pelacakannya ya, artinya mengidentifikasi siapa saja yang kontak erat dengan dia, dan ini perlu juga selain saat dia sudah dinyatakan positif, artinya pada saat di Jakarta kita mencari kontak eratnya siapa saja, tetapi juga saat beberapa hari sebelum kedatangan di Jakarta. Jadi kalau berbicara mengenai kedatangan dia di Jakarta, berarti kita juga harus melakukan kontak tracing di Medan seperti itu. Jadi untuk melihat kemungkinan-kemungkinan tadi. Tapi yang pasti dia kan bukan pelaku perjalanan luar negeri. Sebenarnya ini kan mirip dengan dua kasus yang kita temukan pada tenaga atau pekerja yang di Wisma Atlet. Tetapi di Wisma Atlet itu mereka punya keterpaparan dengan pelaku perjalanan luar negeri yang cukup tinggi. Nah, kalau ini kan tidak ada kontak ya. Nah, ini mungkin saja ada kasus-kasus yang kita tidak deteksi, tapi dia adalah kasus Omikron, dan ini yang perlu kita cari. Apakah kasus ini kasus pelaku perjalanan luar negeri ya, ataukah memang sudah ada transmisi lokal yang memang kita tidak bisa deteksi pada waktu masuk ke Indonesia. Oke, nah Dokter Nadia, maaf, saya ingin menegaskan yang tadi karena sempat menggantung juga. Jadi bisa dipastikan bahwa sampai saat ini, hari ini khususnya saat kita sedang wawancara ini, bahwa kasus varian baru Omikron dalam proses penularannya ini adalah transmisi lokal, baru ditemukan satu kasus. Tapi sekali lagi kita tidak harapkan ya bahwa ini akan terus meluas. Iya, sampai saat ini baru satu kasus ya. Tapi artinya kita harus bersiap-siap ya kalau melihat pola penularan dari Omikron di berbagai negara. Dengan ditemukannya satu kasus, amplifikasinya bisa cukup luas ya, karena proses penularan dan gejalanya yang umumnya tidak bergejala ini yang cukup sulit untuk kita deteksi. Jadi kalau kita tidak melakukan seperti apa yang kita lakukan di pintu masuk negara, 100% dilakukan pemeriksaan PCR 2 kali dan selama masa karantina, maka mungkin kita akan tidak menemukan kasus. Nah, seperti kita ketahui kan, pos lintas darat kita dan laut kita itu masih belum 100% untuk melakukan pemeriksaan PCR dan kemudian memastikan karantina 10 hari bisa berjalan. Oke, saya mau geser ke Pak Windu. Pak Windu, dengan adanya temuan dari Kemenkes soal transmisi lokal ini hal yang mengejutkan tidak? Atau sebenarnya sudah bisa diprediksi sebelumnya? Ya, sebetulnya tidak mengejutkan ya, karena kita sudah
sudah bisa memperkirakan ya bahwa kemungkinan memang atau risikonya sudah ada dan cukup tinggi, sudah ada penularan lokal. Ya kan, kenapa? Karena kan Omikron ini kan pertama kali diambil spesimennya di Afrika Selatan tuh awal November ya kan. Kemudian baru WHO di akhir November mengatakan muncul kasus Omikron. Jadi artinya sejak awal November atau sebelumnya itu sudah ada Omikron kan. Dan kita kan waktu itu belum tahu juga kan Indonesia, dan kita tetap menerima kedatangan pelaku perjalanan internasional. Dan itu karena kita waktu itu tidak tahu tentang Omikron ya, karena Omikron kan memang varian yang paling baru dan cepat ya. Nah, sehingga mungkin saja sudah ada pelaku perjalanan internasional yang sudah masuk ke Indonesia yang kita tidak tahu karena memang belum diumumkan tentang adanya varian-varian tersebut ya toh. Atau juga Omikron itu masuk ketika karantina kita ada yang bocor gitu ya. Bocor itu misalnya karena ada dispensasi, diskresi dan seterusnya, itu bisa mengakibatkan penularan karena kita tidak bisa mengawasi secara penuh. Karena kalau karantina mandiri pada orang dengan adanya satu kasus transmisi lokal ini, apa yang kemudian harus menjadi perhatian kita bersama Pak Windu? Jadi kan gini, pasti ya, ini sudah pasti bahwa kasus yang ditemukan ini kan hanya satu yang sudah ditemukan. Padahal dia mengatakan tidak dari luar negeri dan tidak punya kontak orang yang baru datang dari luar negeri. Artinya dia ditulari oleh orang lain yang berada di dalam negeri kan, mestinya gitu kan. Nah, orang itu kan mungkin sudah berantai itu ya, dan ujung awalnya tentu adalah ex pelaku perjalanan internasional. Dan itu harus kita cari. Jadi artinya transmisi lokal ini sudah bukan satu orang ini, tidak, sudah lebih dari satu orang pasti, ya kan? Jadi ada 2 atau 3 orang atau mungkin lebih. Nah, itu yang dalam tempo cepat, dalam 3 hari sebetulnya 72 jam itu harus dicari ya, dilakukan tracing yang cepat ya. Dalam 3 hari itu bisa mencari orang-orang siapa yang pernah menjadi kontak dari si orang yang dinyatakan sebagai orang positif Omikron. Oke. Ya, yang transmisi lokal itu. Jadi harus cari ujungnya. Cuma kan tidak gampang ya. Karena orang ini kan pebisnis dari Medan ya, yang ke Jakarta, dan di Jakarta mungkin dia banyak ketemu, apalagi dia sudah beredar di mana-mana kan, di restoran dan sebagainya, kan kita nggak bisa tahu di restoran itu siapa aja. Itu Pak Windu, nanti akan kita tanyakan ke Dokter Nadia, termasuk bagaimana kemudian kemampuan deteksi dan juga proses tracing yang kemudian berlangsung saat ini di Indonesia. Tapi nanti kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.